Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Mumu, teman-teman. Tepuk tangan di rumahnya masing-masing. Seru banget loh Mas ceritanya. Oh begitu ya, alhamdulillah. Aduh ya Allah, Ini suwe lah itu. Bukan seru, suwe ya. serius seru banget ceritanya. Di awal nih teman-teman digiring. Mulai dari cerita masa kecilnya Mas Mumu, terus masa kuliahnya. Wah, itu cuman orang yang kuat sih yang bisa melewati fase itu sampai sekarang ternyata berawal dari permasalahan di masa kecilnya, terus muncullah ide itu sampai sekarang produk yang Mas kembangkan itu yang masih ada kaitannya dengan keluarga. Iya. Sesuai dengan nama startupnya Family. Seru banget sih. Oh, Eh, alhamdulillah. gimana nih menurut teman-teman cerita dari Mas Mumu? Seru banget nggak sih? Seru banget kan? Alhamdulillah. Makasih Kak, thank you Kak Mumu. Asli seru banget loh Mas ceritanya, seru banget. Nah, makasih juga nih buat teman-teman yang udah ngikutin ceritanya Mas Mumu. Seru banget Kak Mumu. Ya, kurang lama. Iya bener, nggak berasa banget. Aduh, Tercengang saya. udahlah kita PUBG Ki. Oh, Gas, iya. gas, gas ya. Udah di ngomong itu. Iya, iya. Insya Allah lah. Orang tuh emang seneng ya denger cerita dari orang gitu. Terus apalagi kalau ceritanya memang mengesankan dan inspiratif banget yang pasti ceritanya. Nah, setelah ini teman-teman juga pasti nih, dari cerita itu tuh banyak banget pertanyaan. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan yang ada di kepala teman-teman semua, mari kita buka sesi Q&A. Sesi yang ditunggu-tunggu. Ini sebenarnya udah ada sih di kolom Q&A, tapi kayaknya biar lebih seru lagi, kita ini aja kali ya, tanyanya langsung. Jadi buat teman-teman yang mau nanya, bisa raise hand aja, nanti saya nyalain mikrofonnya. Yo, siapa yang mau duluan? Atau nih, Mas, ada Kak Asep Rizal, ada Kak Agustinus, sama Kak Muhammad Naufal mau tanya langsung? Oh, ini udah ada nih, ternyata. Oh ya, aku mau ngasih tahu kalau nanti teman-teman ada yang nggak keburu nanya, bolehlah ke Instagram aku aja ya nanti. Ya kita bisa ngobrol-ngobrol lah lewat DM kalau misalnya memang di malam ini nggak keburu gitu ya. Cek aja di @mumu_awaludin gitu. Nih, sesuai nih. Di kolom Q&A, pertanyaan pertama tuh ada Kak Asep Rizal. Kak Asep Rizal, boleh tolong dinyalain mikrofonnya biar bisa nanya langsung ke kamumu? Wah, keren Halo. banget. Keren banget pertanyaannya. Belum, Mas. Oh, Belum, belum, belum. belum. Oke, kirain udah ya. Siap, Boleh siap. mungkin sambil dinyalain juga kameranya, Kak Asep? Sebelah mana ya, apalagi ya? Oh, ya udah nggak apa-apa, suara aja deh. Kedengeran kok suaranya. Gimana? Mau tanya apa nih ke Tidak kamumu? begitu dong. Ya misalnya kan kita itu pengen punya ide gitu ya, punya ide suatu bisnis gitu. Apa kita harus validasi dulu apakah ide kita itu emang berguna bagi masyarakat atau kita bikin dulu produk baru kita validasi ke orang lain atau kita minta saran apa gitu. Saran saya adalah memvalidasi itu sebelum produk kita jadi. Jadi sekedar ngobrol aja. Semakin banyak kita ngobrol sama orang lain, semakin kita dapat insight. Jangan sampai kita punya ketakutan ide kita bakal dicuri. Karena yang paling mahal tuh bukan idenya, tapi eksekusinya. Ketika bikin Fami, ketika bikin Kakak tuh, saya tuh dari awal bikin konsep tuh bener-bener ngobrol aja sama orang tuh. Bahkan sama, let's say, calon kompetitor lah gitu ya. Kalau kita bisa lihat ya, bro, kalau kita bikin kayak gini, gimana ya gitu ya. Walaupun dia nggak relate banget ya sama Fami tuh. Tapi ternyata dengan kita ngobrol, dapat insight gitu ya, akhirnya kita bikin bertahap akhirnya. Tadi ya, Fami itu kita nggak langsung bikin apps-nya. Oh ternyata kayaknya orang tua tuh butuh edukasi ya, butuh dikasih tahu sama expert gitu ya. Jadi kita bikin deh di WhatsApp aja gitu. Itu kan produk tapi dalam bentuk WhatsApp gitu ya. Nggak ngapa-ngapain gitu ya. Maksudnya kita nggak bikin apa-apa, kita hanya ngurusin registrasi pakai Google Sheet segala macam gitu ya. Jadi Mas Asep, semakin sering kita ngobrol di awal sebelum produk itu jadi itu semakin bagus. Ya tentunya kita punya waktu lah, misalnya let's say 2 minggu lah kita validasi gitu ya. Jadi biasanya kita tuh bagi per sprintnya tuh, namanya tuh sprint di gitu. Per 2 minggu sprint tuh idealnya tuh. 2 minggu itu Kang Asep punya target mau ngevalidasi dari let's say kayak gini nih.
saya mau ngobrolin konsep saya ke 30 orang. Kalau 60% dari 30 orang itu ternyata tertarik dengan konsep saya bakal lanjutin. Bikin konsep yang lebih jadi mock up atau jadi produk jadi apa gitu ya. Jadi selama belum tercapai 60% berarti ada yang salah dengan konsepnya. Kalau nggak ada yang konsepnya ini benar, berarti bukan konsep yang salah. Kang Asep ini nyari customer-nya yang salah. Karena misalnya kalau saya nawarin ke Mbak Ayu ini dua produk gitu ya. Produk ini adalah untuk menebalkan kumis gitu ya. Pasti nggak akan valid kalau ke Mbak Ayu gitu ya, karena perempuan. Tapi kalau ke laki-laki, brewok segala macam, oh itu bagus-bagus. Nah, bisa jadi bukan produk kita juga, konsep kita yang bagus, tapi juga dengan customer kita yang salah untuk men-state customer personanya kayak gimana. Nah itulah yang akhirnya tuh learning itu yang dibutuhin tuh dalam konteks validasi ide. Oke. Ya, makasih Kak. Sami-sami Kak Asep. Oke, udah jelas ya Kak ya. Kalau gitu kita ke pertanyaan berikutnya. Ada Kak Rifki. Halo Kak Rifki. Halo, cek. Iya, silakan. Jadi kan saya mau bertanya ini, kan saya punya ide untuk membuat startup di masa pandemi ini. Cuma saya prediksi juga ini kemungkinan cuma hidup di masa pandemi aja. Tetapi karena saya masih kuliah, masih mahasiswa, dan skillnya juga masih belajar, ini juga ikutin kelas online supaya lebih mantep skillnya gitu. Apakah harus sudah matang skillnya untuk membuat startup? Jadi idenya divalidasi dulu atau bisa sambil berjalan? Oke, Mas Rifki punya teman nggak? Kalau dong, maksudnya teman tuh ada. sorry ya, bukan. Maksudnya teman tuh yang emang dalam bikin startup tuh ada temen timnya nggak gitu loh? Kalau timnya itu lagi nyari juga ini, Oke. yang beberapa yang dikerjakan. Oke, dalam bikin startup tuh kita tuh bukan Superman tapi super team. Jadi yang pertama tuh yang harus dicari itu adalah super timnya sendiri. Maksudnya Kang Rifki tadi bisa nyari 2 orang lagi gitu ya. Tadi ada hacker, ada hipster gitu ya, ada hustler. Hustler tuh yang ngomong ke usernya, hacker yang nanti bikin programnya, hipster tuh yang desainnya. Itu udah cukup 3 orang buat kita modal bikin startup. Walaupun ada beberapa founder yang sukses dengan single founder gitu ya. Tapi itu langka banget lah. Jadi teman-teman tuh sebetulnya nggak ada halangan buat aku belum oke nih gitu ya skillnya. Ya carilah orang yang punya skill untuk nge-support bolongnya teman-teman. Berbicara co-founder itu adalah bukan berarti kita tuh sama-sama jago teman-teman ya. Tapi kita bisa jagonya tuh saling melengkapi. Contoh ya, misalnya tuh saya ada namanya tuh Robi, salah satu co-founder. Robi itu adalah salah seorang yang nggak suka ngomong di depan orang. Dia kalau udah ngomong di depan orang gemeteran. Tapi dia senangnya tuh diem di dalam kursi gitu kan ya, mikir gitu ya, jadi mastermind-nya, bikin strategi segala macam, dilempar. Nah itu dia tuh senangnya di belakang layar. Saya kalau udah keseringan main game kali ya, mumet kalau misalnya di depan komputer terus gitu ya. Jadi saya tuh perlu ngobrol gitu ya. Nah itu tuh udah kita fokus di strength-nya masing-masing. Jadi saling melengkapin, akhirnya ya kita bisa berjalan. Di kayak yin and yang gitu kan ya. Intinya gitu lah. Jadi bikin tim, go ahead aja, nggak usah nunggu gimana. Karena Mas Rifki bisa jadi ide itu tuh bisa jadi udah kadaluarsa, bisa jadi ada improvement, bisa jadi ide itu tuh memang yang dibutuhkan saat ini karena time to market itu sangat penting banget. Kakak baru memvalidasi di tahun 2019 sudah telat. Udah ada Google Family Link, udah ada Norton segala macam lagi gitu ya. Dan bahkan mungkin sekarang semua orang tuh udah punya yang lebih dahsyat dibanding Kakak tuh. Dulu kebetulan aja Kakak tuh di Indonesia belum ada satu-satunya. Jadi time to market tuh penting banget di sana. Oke, ada lagi nggak Kak Rifki yang mau ditanyain? Ya, ini Kak Rifki dari tadi ngeliatin saya mulu ini ya? Itu fotonya. Oh fotonya, sorry. Kirain. sorry. Lanjut. Oke, makasih Kak Rifki. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ada Kak Muhammad Naufal. Silakan ya Kak. Dipanggilnya Mumu juga nih ya. Wah, dipanggilnya apa nih? Kak Mumu juga kah?
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal dari Makassar, Jelita Valley. Kalau saya terkait dengan startup itu kan saya ingin rencana juga sih, cuman pas menjelang itu baru saya membuka sebuah ide startup. Dan saya mau tanya ini, bagaimana tips and trick agar bisa mencari sebuah ide startup di awal yang baru? Karena saya kan rencana juga sih mau buat startup. Startup kan itu tipe saya itu bagusnya di bidang pendidikan dengan beasiswa. Karena beasiswa itu kan kemarin ada teman saya tuh pendidikan apa nih startup buat beasiswa. Itu kan masuk tipe startup pendidikan dan itu jadi saya pertanyakan. Sekian, terima kasih banyak. Oke, maaf, makasih banyak. Jadi Mas Naufal ini sebetulnya mau bikin startup dari awal banget, bingung, tapi soalnya startup itu udah banyak gitu Mas itu. Pendidikan dan beasiswa itu gitu ya, Mbak Ayu? Iya sih, cuman kadang juga kalau di S1 itu kan belum pernah dengar saya tentang startup. Tapi kalau pas menjelang S2 itu kan saya memulai hal yang baru, kayak suasana yang baru. Karena nanti ke depannya pas menjelang S2 saya tidak di MD First lagi, karena MD First dengan di lokasi itu banyak tapi lupa juga ini buat startup, tapi ada juga masalah saya di situ, masalah pribadi lah tuh. Dan saya tuh nggak mau lihat lagi mukanya. Itu ada mentor residence startup team di First itu namanya Oke. mudah lagi, dan saya mau cari suasana baru dan saya mau cari presiden mentor di JDV dengan BTF. Semoga nanti saya bisa ikut di sana bareng teman saya nanti yang di Makassar juga. Saya langsung buat tim dan jangan ikuti di MD First, langsung ke JTV saja karena saya nggak enak juga lagi di. Semoga ini alasan saya kenapa move dari MD First ke JDV, karena saya tuh inginku mau cari suasana baru, cari teman, mau berteman dengan Kak Ayu ini dari BDV. Saya berteman dari Jogja, di Valley dan sebagainya itu, sampai di Jakarta tuh, untuk ikut lagi ke Didigo. Jadi saya buat startup itu namanya Membicara itu kan startup di bidang pendidikan. Pendidikannya itu pendidikan asing. Nah, alasan saya itu kan saya mau cari betul-betul yang daerah pedesaan, betul-betul mau sekali belajar bahasa asing, karena di rata-rata di perkampungan di pedesaan itu kan wajibkan itu belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab, tapi bahasa asing di ASEAN dengan Eropa itu belum tahu. Jadi itu alasan saya butuhnya itu saya mau sharing bahasa asing ke mereka supaya bisa tahu lah, supaya bisa belajar dari awal hingga mahir. Karena banyak rata-rata di situ dari teman-teman dari pedesaan itu banyak sering nonton film Korea, drakor, kayak film startup. Ada juga film kayak di channel Celestial Movie ya, Mandarin dan sebagainya. Bahkan juga ada Korea juga, bahkan juga ada Jepang, dengan itu. Itu alasan saya. Nah, ini startup saya itu nanti ke depannya saya mau terjun ke daerah di Sulawesi, semuanya Sulawesi. Startup. Karena bagusnya itu kan supaya anak-anak bisa tahu bahasa asing itu bisanya sampai di mana, akhirnya itu sampai di mana, supaya supaya enggak, kalau memang dari subtitlenya dari Korea, Mandarin sebagainya itu agak bingung apa yang dia bilang. Jadi saya tuh perlu belajar bahasa asing dulu dari awal sampai akhir. Oke, jadi Kak Naufal ini mau buat startup platform edukasi buat khususnya saudara-saudara kita yang di daerah belajar bahasa asing gitu ya Kak ya?
Oh iya, iya Kak. Oke, semangat untuk Kak Naufal. Semoga nanti proses untuk ngembangin idenya bisa berjalan lancar ya. Jadi yang mau ditanyakan oleh Kak Naufal adalah gimana sih tips and triknya biar idenya bisa divalidasi dengan baik gitu ya Kak ya? Iya sih Kak. Oke deh, Siap, kalau gitu siap. gimana tuh tipsnya kamu? Oke, yang pertama keren banget gitu ya. Jadi itu udah jadi kayak misi hidup akhirnya gitu ya. Pengen terjun ke lapangan buat ngajarin orang-orang yang di daerah bisa bahasa asing. Itu tuh jadi satu tujuan tuh ya yang tadi kita bahas di awal. Udah clear tuh tujuannya. Nah, sekarang caranya buat mencapai tujuan kayak gitu gimana? Mas Naufal tuh perlu fokus dengan daerahnya itu daerah yang kayak gimana dan yang mereka butuhin itu apa. Jadi misalnya gini, ada orang yang kita ke daerahnya itu orang-orangnya misalnya nggak pernah mau belajar gitu kan ya, nggak punya ketertarikan juga agak sedikit sulit. Jadi bagaimana caranya memvalidasi ide itu, spesifik daerahnya itu kita harus tentuin dulu. Misalnya daerah yang dimaksud di mana? Tasik, Garut, kemudian atau bahkan di Maks 1 misalnya ada sebuah daerah pedesaan atau di mana sebetulnya gitu ya. Karena behavior beberapa daerah itu berbeda. Ya, jadi kalau saran saya adalah pastikan punya customer yang segmented dulu. Kalau konteksnya daerah ini spesifik daerahnya kayak gimana. Sehingga peneliti itu Mas Naufal tuh punya demografi yang namanya itu customer persona. Oh ternyata customer persona saya itu adalah bagi startup saya, dia adalah umur sekian-sekian, gendernya adalah perempuan, yang dia tinggal di daerah yang tipe daerahnya kayak gimana. Kebayang ya? Tipe daerahnya misalnya tuh daerah yang baru bukan pembukaan apa sih namanya itu? Pemekaran gitu ya. Nah, jadi bikin customer personanya dulu sebelum melangkah lebih jauh. Nah, buat bikin customer persona itu adalah dengan cara memvalidasi. Mas Naufal ke customer persona yang A, aduh nggak valid, ternyata dia nggak suka. Coba lagi ke customer B, aduh nggak valid. Ternyata ke customer C, ya udah berarti fokus aja di customer C, dibanyakin orang yang kayak gitu. Seperti tadi kakak tuh awalnya bikin ke anak SMP, anak SD, akhirnya ujungnya ke anak TK. Dan bukan ke anak TK, ujungnya adalah orang tua yang punya anak balita belum sekolah. Udah kita fokusin aja ke orang-orang tua yang punya anak balita. Yang anak SMP mau dia ngeluh gimana, aplikasinya nggak benar, udah lupain aja. Lupain dulu maksudnya, bukan lupain aja ya. Kita bener-bener bikin produk di awal tuh fokus sama namanya itu innovator sama early adapter gitu. Gitu. Mungkin Mas Noval sukses terus ya. Semoga dilancarkan ya ikhtiarnya insyaallah. Ya insya Allah untuk saya kan itu kan itu startup pertama. Yang startup kedua itu kan ada dari komunitas tadi Corner Indonesia juga. Yang Kak namanya Naufal, sorry banget ya, karena masih ada beberapa penanya, mungkin nanti Kak Naufal bisa tanya langsung ke Mas Mumu lewat DM, Boleh. gitu. Biar nanti teman-teman kita semua sama-sama punya kesempatan untuk nanya ke Kak Mumu. Sorry banget ya Kak Naufal ya, nanti bisa DM aja Kak Mumunya langsung ya. Thank you banget Kak Naufal. kirimkan kontak versinya PDF nggak supaya saya bisa komunikasi dengan baik. Nah, Kak Novel nanti bisa DM aja Instagram kita di @telkombdv atau email ke info@bandungdigitalvalley.com kalau mau tanya-tanya lebih lanjut lagi ya. Yep. Terus Kak Novel juga kalau mau konsultasi nih sharing-sharing misalnya seputar startup-nya, kalau Mas Novel Makassar kayaknya yang paling deket untuk datang langsung ke Makassar ya. Kalau BDV, JDV kan jauh, kecuali Kak Nova lagi pas banget liburan misalnya ke Bandung atau ke Jogja gitu. Nanti mungkin kalau MDV-nya udah buka lagi, udah selesai pandeminya, bisa main ke MDV, ngobrol-ngobrol bareng-bareng. Mbak, saya lagi ngembangin startup nih, saya punya ide ini, kira-kira saya harus ngapain ya, gitu. Baik kok, nanti teman-teman di MDV pasti bantu Mas Naufal. Oke, thank you banget ya Kak Naufal ya. Kita ke penanya berikutnya, ada Kak Aldian. Kak Aldian Chandra, silakan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mas Oh ya, Aldian? Kebetulan sekarang saya sedang ini ya namanya lagi validasi ide Kak. Nama startup saya Agen Dekor gitu. Mantap. Oke. Jadi konsepnya adalah dekorasi rumah gitu Kak. Jadi sekarang saya sedang memvalidasi bahwa masyarakat itu
butuh nggak sih namanya marketplace untuk kebutuhan rumah tangga dan jasanya gitu kan. Nah, yang saya bingung kan ini kan berarti kan dua konsep gitu. Yang pertama marketplace dan satunya lagi jasa gitu. Apakah ini baiknya jalan satu-satu apa keduanya gitu Kak? Mungkin itu aja sih. Oke, siap-siap. Oke, sip-sip. Keren. Oke, pertanyaannya bagus banget gitu ya. Ini harus dapat door prize Mbak Ayu gitu ya. Minimal ucapan makasih ya. Jadi gini Mas Aldian gitu kan ya. Semakin kita fokus di awal pertama tuh semakin bagus. Kakak tuh di awal dulu tuh kita bikin 3 fitur. Ternyata yang terjadi adalah kita nggak fokus kehabisan resources. Akhirnya 3 fitur itu tuh nggak maksimal. Lokasi, timer, sama batasi apps. Selama 6 bulan, kakak tuh hanya ada satu fitur doang, yaitu batasi aplikasi. Nggak, timernya belum ada waktu dulu gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah pain problem yang paling prioritas. Jadi itu tuh akan menentukan fokus dari semua tim. Biasanya kalau semua tim fokus di marketplace, dia akan fokus dari mulai analisisnya, dari mulai nyari orangnya, dari mulai dia create konsepnya, itu tuh fokus di satu features. Karena marketplace sama jasa tuh, marketplace itu kan sebenarnya barang-barangnya ya. Kalau jasa kan berarti apa ya, tenaganya lah yang dibutuhin buat ngedekor rumah segala macam. Nah, yang lebih dibutuhin itu adalah jasanya atau beli barang-barangnya. Oh, ternyata barang-barangnya itu mereka bisa beli di dekor rumah, bisa beli di misalnya apa di Fabelio di segala macam. Oh, berarti udah ada tuh. Tapi apakah jasa buat ngedekor rumah mereka udah ada nggak? Misalnya belum ada, dicek lagi misalnya tuh. Mereka lebih percaya sama emang-emang yang udah langganan gitu ya. Buat ngedekor rumah kan ada misalnya itu ya tukang apa langganannya gitu ya buat ngedekor rumah atau mereka emang kebingungan harus nyari yang trust itu di mana. Oh, ternyata ada celah buat orang tuh kebingungan nyari yang trust itu di mana. Mereka bingung nyari yang punya portfolio buat ngebangun rumah tuh kayak gimana. Nah, bisa jadi itu jadi salah satu opportunity. Nah, tinggal berapa banyak yang punya masalah seperti itu. Nah, jadi sekali lagi kalau menurut hemat saya mending fokus di awal tuh. Fokus terhadap pelayanan, fokus terhadap customer yang butuh layanan tersebut. Dua layanan ini masih terlalu huge lah. Marketplace sama, maksudnya marketplace barang sama marketplace jasa ya. Itu sekali dari saya. Gimana? Kak Aldian, udah cukup? Iya, halo. Ya, halo? Oke, sudah Dah, di-pick hilang. ternyata ya. Sebenarnya di-pick ya. Oke, semoga Oke. cukup ya. Kalau enggak boleh Kalau lah. gitu, kita ke penanya berikutnya ya. Ada, sebentar. Nah, kok hilang juga ya? Oke. Oke, kita ke Kak Syifa. Silakan Kak Syifa. Halo Mas Mumu. Halo Mbak. Iya, izin bertanya Mas. Saya tuh penasaran Mas, kalau di timnya Mas sendiri, di startup Mas ini, tiap mau ada fitur baru itu, apakah pakai proses sprint itu Mas? Jadi penasarannya di situ aja sih, ketika mau memvalidasi nih fitur ini penting nggak sih ditambahin di aplikasi kita, itu apa harus pakai proses sprint atau apa gitu Mas? Terima kasih. Oke, sip. Ya. Jadi nama prosesnya itu proses lean startup ya, yang tadi learn, build, measure gitu ya. Jadi pelajari apa yang dibutuhin, kemudian bikin dan ukur. Nah, jadi pasti melalui proses itu. Jadi pertama itu adalah kita tuh dari observasi dulu, kan kita melakukan riset ya, melakukan learning setiap minggunya. Setiap sprint itu maksudnya jangka waktu ya. Setiap 2 minggu itu kita melakukan learning. Oke, 2 minggu ini yang kita mau ukur apa? Yang kita mau ukur ternyata misalnya tuh kenapa sih banyak orang tuh sulit banget registrasi di aplikasi ini. Nah, akhirnya kita ngelakuin riset tuh. Melakukan riset dari analitik atau bahkan kita ngelakuin wawancara secara kualitatif kepada beberapa user kita. Ibu tuh kesulitan gimana? Ini nih, aku mencet tombol ininya repot. Aku nggak kelihatan tombolnya ada di mana. Oh, berarti warnanya harus dirubah. Oh, berarti UX-nya, user experience-nya dirubah. Itu kalau ngomongin pengembangan improvement features. Tapi kalau ngomongin pengembangan features, biasanya tuh kita gathering feedback dulu. Jadi Fahmi itu atau Fahmi gitu ya, atau kakak itu dulu nyediain kolom feedback. Kalau misalnya dulu di sekolah mah kayak apa, kotak surat gitu kan ya. Kalau di Fahmi itu agar mudah, kotak surat itu lewat WhatsApp. Jadi klik satu tombol langsung ngirim feedback ke WhatsApp gitu ya. Karena emak-emak, karena kita targetnya emak-emak ya, ribet tuh kalau harus buka email, harus ngirim form segala macam. Udah ngomong WhatsApp bisa bukan maki-maki ya, bisa ngobrol
sebebasnya tuh sama admin kita lah. Curhat apapun, ini aku tuh kenapa sih kesel banget. Nah, aku tuh sampai bener-bener baca tuh di admin Fahmi itu ya. Oh kayak gini ya, mereka tuh keluhannya. Nah dari sanalah, oh kita learning dari proses itu, kita butuh fitur ini. Nah jadi Fahmi itu setiap kali ngelakuin event tuh, kita bener-bener bikin survei gitu. Buat bikin improvement tuh. Jadi nggak ujuk-ujuk kita mimpi kemudian bikin gitu. Bikin sesuatu. Nah jadi semuanya based on data. Gitu. Berarti dari feedback dulu ya Mas ya, terus di ya. learning dulu. Biasa selalu ada dua Mbak Siva, ada dari feedback, ada dari observasi. Karena kan bisa jadi ada hal yang nggak diobrolin sama user tuh Mbak Siva. Tapi kita lihat nih observasi bahwa kayaknya trennya makin menurun, kayaknya nih user tuh makin inah. Jadi dari asumsi kita, observasi kita, misal contoh nih, aku tuh ngelihat Fahmi ini setiap webinar tuh yang hadir cuma 50%. Atau bahkan 30%. So, there's something wrong di sana tuh gitu ya. Akhirnya kegelisahan itu, observasi itu, diterjemahkan ke dalam sebuah objektif. Gimana caranya meningkatkan konversi yang 30% jadi 50%. Oh, ternyata kita harus bikin fitur, di mana fitur itu satu kali klik langsung ke link Zoom-nya. Misalnya kayak gitu loh. Jadi, dari kegelisahan juga, dari observasi juga bisa dimulai kayak gitu. Tapi sekali lagi, validasi itu harus selalu dilakukan gitu. Ya, Mas. Berarti tadi dari feedback, terus observasi, terus masuk ke prosesnya tuh namanya Lean Startup gitu ya Mas ya? Betul, tadi ya, learn, build, measurement gitu. Oke, siap. Paham Mas, makasih. Sama-sama Mbak Syifa. Makasih juga Kak Syifa. Ini ada lagi yang mau raise hand? Kalau nggak ada, kita pindah ke kolom Q&A. Ada lagi nggak nih? Kita pindah dulu ke kolom Q&A bentar ya. Oh, masih ada. Ini ada Kak Farhan. Silahkan Kak Farhan. Halo. Halo Kak. Halo, Assalamualaikum. Ya Mas. Waalaikumsalam. Gimana Kak kabarnya Kak? Ya, alhamdulillah sehat. Gini Mas, kebetulan startup saya itu cloudtyler.id. Itu di bidang apa? Konveksi ya, penjahit ya Mas. Oke. Jadi intinya saya itu pengen bikin komunitas penjahit berbasis digital. Oke. Nah, kebetulan saya udah validasi. Sejauh ini udah ada beberapa brand yang masuk. Nah, cuma saya belum apa ya? Ibaratnya belum promo, belum launching secara masif gitu Mas, karena brand yang masuk aja saya masih apa? Belum bisa handle dengan maksimal, jadi takut ngecewain gitu Mas. Oke. Jadi yang mau ditanyain itu apa ya? Saya kan pengen kerjasama nih Mas sama ikatan komunitas konveksi gitu Mas di Bandung Mas. Nah, yang mau saya tanyain, ketika kita pengen kerjasama sama instansi itu, gimana ya Mas ya? Cara kerjasama yang baik, atau misalkan kayak family tadi itu kerjasama dengan instansi seperti itu, syaratnya sih apa aja sih Mas? Apakah kita harus udah punya PT si startupnya gitu? Karena kalau misalnya belum punya startup, kita belum ada PT atau CV, kan kita susah masuk ya Mas. Kayak gitu sih Mas. Oke, terima kasih Kak Farhan untuk pertanyaannya. Wah, giliran Kak Mumunya nih yang hilang. Kayaknya sih koneksinya ya teman-teman. Oke deh, sambil nunggu Kak Mumunya join lagi, teman-teman boleh tolong diisi kolom feedback-nya. Linknya udah saya share lagi di kolom chat. Jadi kita pengen tahu nih feedback dari teman-teman yang join di kelas startup malam ini kayak gimana. Terus kalau teman-teman nih misalnya punya ide juga, kayaknya di bulan berikutnya seru nih kalau kelas startup-nya bahas tentang Lean Canvas misalnya, atau bahas tentang proposition atau unique value atau apa gitu, seru banget. Misalnya sama si ini belajarnya boleh diisi. Atau kalau misalnya teman-teman nih di sini pengen belajar tentang marketing, pengen belajar tentang ngoding, pengen belajar tentang UI UX, boleh juga diisi di kolom feedback-nya. Karena biasanya kita suka lihat tuh, wah yang paling banyak di request tuh topiknya apa ya, bahasannya apa ya. Wah ternyata yang paling dibahas nih kelas ngoding nih, bahas seputar machine learning. Oke deh kalau gitu bulan depan kita buatin kelasnya gitu. Atau misalnya, wih ternyata
yang request digital marketing tuh banyak, ya udah deh bulan depan kita bikin lagi kelas digital marketing misalnya. Terus di situ juga teman-teman bisa ngisi. Kalau misalnya dibuat workshop mau banget nggak ikut misalnya, teman-teman juga bisa isi. Nah, Mas Mumu kayaknya udah join lagi. Sorry aliran lagi mati lampu. Wah. Lagi lagi tethering nih. Lihat gimana? Sorry banget. Gelap-gelapan dong Mas di sana. Iya, makanya nih nggak bisa open kamera, sorry ya. Oke, nggak apa-apa. Kita masih bisa melihat mukanya Kak Mumu yang ganteng itu kok. Alas, Mbak, ini nggak ada rekam, Mbak. Lanjut, Mbak. Lanjut, Mbak. Siap. Oke, jadi tadi Kak Farhan nanya, nah Kak Farhan kan lagi ngembangin startupnya nih Mas di bidang konveksi, terus lagi mau coba partnership sama institusi di Bandung. Nah, tadi kan di slide-nya Mas Mumu udah berkolaborasi dengan beberapa institusi kan. Jadi Mas Farhan pengen minta tipsnya nih. Biar kalau mau kita kolaborasi dengan institusi itu apa aja sih yang harus kita persiapkan dan harus kayak gimana sih? Oh, buat kita kolaborasi dengan institusi ya? Iya, betul. Benar nggak Kak Farhan? Benar-benar Pak. Benar-benar Pak. Apa maksudnya? Apakah startup kita itu udah harus bentuk CV-nya atau PT-nya dulu gitu? Karena kan kita sendiri masih tahap grow. Siap. Ya betul, Mas. Kalau misalnya apa namanya tuh buat kerja kolaborasi sama PT lembaga tuh sebenarnya ada dua tahap ya. Kita bisa jadi nggak usah apa namanya tuh nggak usah buat PT dulu. Kita bisa minjem bendera orang lain namanya tuh. Bayang nggak? Bisa minjem bendera orang lain, di mana PT-nya orang lain ya kita cuma bikin itu pernah Kakak tuh lakuin waktu dulu gitu ya. Kita pinjam PT orang lain dan kita ngelakuin project sama beberapa institusi gitu ya. Namun memang hematnya tuh karena kalau pakai bendera orang lain itu kita jadi kan nggak history ya. Kalau pakai PT kita sendiri kita udah punya history tuh. PT kita punya portfolio di sini dan di sini. Itu kalau misalnya kalau ngomongin tender ya di masa depan tuh, di masa depan misalnya Mas ini ke Telkomsel kemana ngomongin tender tuh portfolio tuh jadi penting. Si PT ini udah berdiri berapa lama, punya portfolio kerjasama mana aja, laporan pajak segala macam jadi hal yang krusial, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau dari saya legal tuh harus diurus secepat mungkin. Kalau memang produknya kayaknya udah mature, kayaknya walaupun baru 2 bulan bikin produk tapi kayaknya potensinya tuh bakal oke, mendingan bikin legal sekalian. Karena itu yang bakal menghambat. Tapi kalau sama pemerintahan itu jadi sulit Mas, kalau nggak punya legal. Gitu. Kalau dari aku. Oke deh, paling itu aja Mas. Ya, ada lagi kira-kira? Udah sih itu aja Mas. Sama kalau ini Mas apa? Ketika kita mau kerja sama kan tadi sama instansi. Nah itu kan emang harus ada PT ya. Komisan dengan komunitas-komunitas atau ya kumpulan-kumpulan kayak gitu. Itu seperti apa Mas? Oke, kalau sama komunitas kita tuh kita tuh jualan sama komunitas tuh jualan value biasanya itu. Jadi jualan value itu barter value lah. Komunitas itu kan punya user base ya Mas ya. Komunitas punya user base dan biasanya komunitas tuh mereka tuh butuh satu activity, mereka tuh butuh satu tambahan buat para membernya, kurang lebih kayak gitu. Mau itu tambahan uang, mau dalam bentuk kegiatan. Nah itulah yang kita support. Kalau Fahmi sebenarnya sama komunitas kayak gimana? Komunitas bikin webinar, repot ngurusin administrasinya misalnya gitu ya, ngurusin pendaftaran segala macam. Dengan teknologi Fahmi, semua yang repot itu bisa di-handling sama Fahmi. Komunitas cuma cukup sediain waktu, sediain narasumber, selesai. Urusan administrasi Fahmi yang handling, karena teknologi Fahmi bisa bikin itu otomatis. Nah itu artinya barter value di sana ya. Tapi gratis sama komunitas. Karena kita tuh barter value-nya adalah kita dapat user base-nya mereka punya kemudahan teknologi dari kita. Itu kalau difahami. Nah, Mas perlu cari barter value-nya yang kayak gimana kalau di komunitas tuh. Jadi nggak harus selalu berbayar ya kalau sama komunitas tuh. Gitu sih, Mas. Oke, terima kasih Mas. Yap, sami-sami Mas Farhan ya, semua sukses ya. Terima kasih juga Mas Farhan untuk pertanyaannya. Next ada Kak Agustinus. Silakan. Halo, try dulu suaranya ada nggak Kak?
Ada. Oh, Ada. aman. Jelas. Oke, aman ya. Jadi questionku adalah, jadi aku ini udah punya sebuah apps di mana apps ini tuh berguna buat ngumpulin ide dari orang-orang nih Kak. Jadi kayak Oke. tadi ide dari salah satu penanya, kan idenya itu tentang aplikasi yang mahasiswa ya. Nah, jadi dia bisa posting idenya di situ. Kalau ada orang yang lihat, pas ide itu dipencet, si orang ini bakal langsung ngechat ke si kakak yang nulisin ide yang aplikasi tentang mahasiswa tadi. Habis itu questionku itu adalah, jadi aku tuh bingung langkah apa yang aku harus lakukan setelah aku punya project, walaupun kayaknya udah kejawab sih tadi dari question yang lain. Cuman aku mau minta saran nih Kak, langkah ke depannya kira-kira aku harus kayak gimana nih Kak? Berarti Mas Agus tuh kayak Kickstarter ya? Kickstarter punya Yes. ide, pendanaan di sana gitu kayak itu. Ya, Nah, semacam itu. betul. Waktu dulu tuh saya ingat banget ya. Saya tuh dulu tuh seangkatan lagi tuh lah sama founder kitabisa.com ya. Jadi Mas Fikra kalau dulu tuh gitu ya. Fikra sama kalau aku dulu sama Fikra. Jadi Fikra tuh dulu tuh bikin kayak Kickstarter. Jadi bikin kayak sebuah pendanaan tapi buat karya-karya yang mau dibuka, project-project mau dibuat. Ternyata nggak works di Indonesia tuh. Sampai akhirnya dia tuh nyari kira-kira project yang lebih oke buat nanti duit, ternyata orang sakit gitu lah. Udah akhirnya kitabisa.com di awal-awal tuh fokusnya ke orang sakit. Nah, ini aku belum tahu Kickstarter di Indonesia tuh masih relevan atau enggak, pertanyaannya gitu ya, buat Summit Project tuh. Nah, kenapa masih relevan atau enggak? Karena kompetitornya kan berarti kompetitornya tuh lumayan challenging ya. Ada inkubator dari kampus, kompetitornya tuh ya. Ada inkubator bisnis dari swasta juga, kalau kayak gitu lah. Nah, itu kan juga kan sebenarnya dalam konteks Summit Project ya. Nah, ini jadi masih belum clear sebenarnya idenya tuh kalau hanya Summit Project tuh ujungnya tuh mau ke mana? Apakah memang mau ke pendanaan, apakah mau listing doang project apa, orang bisa vote, misalnya kayak Change.org gitu ya, dia bikin campaign, orang bisa vote, orang bisa bikin perubahan di sana. Nah, ini project ini tuh sebenarnya diarahinnya mau ke mana? Mau ke pendanaannya kah? Mau ke campaign-nya kah? Mau ke mananya? Nah, itu tujuannya aku tadi nangkap belum clear. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut sama Mas Agus, kira-kira? Tujuannya itu tuh ya sebenarnya karena saya bikinnya sendiri dan nggak tahu itu project iseng-iseng, cuman buat menyatukan antara yang punya ide sama orang-orang yang mau ngerjain idenya tuh Kak. Itu doang sih. Jadi kalau satu ntar bisa aja bisa buat startup, nah gitu aja. Paham. Iya. Jadi kayak talent pool ya. Kalau teman-teman tahu di Bandung tuh ada di coding tuh bikin Laylatul Coding ya. Dia tuh nyatuin orang-orang yang jago desain, jago ngoding, pokoknya mah bikin satu project lah kurang lebih kayak gitu ya. Itu perlu dicek sebetulnya kalau nemuin kayak gitu kan sebenarnya kayak lead match kayak apa lah itu. Kalau itu kan buat pasangan, ini mungkin buat co-founders misalnya ya. Itu perlu dicek apakah memang lo atau enggak gitu ya. Apakah memang dibutuhin atau enggak saat ini tuh. Atau orang tuh justru nyari co-founders tuh dari circle pertemanan dia atau dari event. Nah, itu sih. Jadi menurut saya itu perlu divalidasi kembali Mas Agustinus. Aku belum melihat urgensinya. Kecuali kan kalau konteksnya kalau freelance kan jelas ya. Ada platform freelance, kalau mau orang jago desain, jago apa, ya udah ngerjain project di sana gitu ya. Misalnya tuh ada satu project. Ya udah ini dikerjain oleh beberapa orang yang antah berantah nggak kenal satu sama lain sebelumnya, tapi bagian masing-masing punya profit misalnya gitu kan ya. Masing-masing misalnya itu nanti tuh di endingnya ketika project udah beres dapat hasilnya berapa gitu ya. Nah, itu mungkin bisa jadi opsi gitu ya. Tapi kalau ini hanya menyatukan, mempertemukan gitu ya, itu secara tadi ya kan ada 3 visibility, desirability sama viability gitu kalau nggak salah. Secara Mas Agus lakuin itu udah concern pribadi ya, bisa ngelakuinnya. Secara dibutuhkan misalnya dibutuhin, tapi secara bisnis make sense atau enggak. Kalau ternyata secara bisnis nggak make sense, menurut aku mending dicari lagi padanan produk lain. Kalau bisa profit itu benar-benar dari day one kalau menurut aku. Sekarang tuh semua investor termasuk Indigo juga ngomongnya itu bukan hanya growth users tapi benar-benar profit gitu. Berbicara bisnis gitu sih Mas Agus. Oh, oke. Fine. Aku paham maksudnya. Terima kasih ya Kak ya.
Oke, sama-sama. Good luck ya. Yes, thank you. Terima kasih Kak Gutinus. Ternyata nggak berasa banget teman-teman, udah 21.57 waktu Indonesia Barat. Nggak berasa banget tadi udah dari jam 8 ya. Sampai sekarang ternyata udah jam 10 loh Mas Momo, nggak berasa banget loh. Gitu ya. Aduh, alhamdulillah. Sorry, baru Wah, nyala. udah nyala lampunya Oke, ya Mas ya? udah. Aman. Oke, nah teman-teman tenang ya, sekarang udah bisa ngelihat muka Kak Mumu lagi. Alah, serem yang ada ya. Malam-malam gini. Lanjut, Mbak. Oh iya, ngomongin The CV ini, teman-teman kalau misalnya teman-teman mau ngegali lagi lebih jauh tentang customer validation ini, di Dilo ada loh eventnya, namanya Dilo Customer Validation. Nah, nanti bakalan buka di batch 2021 ini, jadi teman-teman biar nggak ketinggalan informasinya, teman-teman pastiin follow sosial medianya Dilo, atau follow sosial medianya BDV ya, karena kalau misalnya di Customer Validation buka, nanti pasti kita infoin deh di situ. Nah, tadi juga saya udah mention ya, di batch pertama salah satu mentornya itu adalah Kak Mumu. Seru banget ya teman-teman ngobrol, mulai dari journey-nya Kak Mumu ngediriin startup-nya mulai dari Kakatu sampai sekarang ke family. Banyak juga teman-teman yang komennya, wah nggak berasa, wah kurang lama, wah menarik, dan lain sebagainya. Thank you banget loh Kak Mumu. Iya, siap. Insya Allah sama-sama, Mbak. Ini apa berapa menit lagi, Mbak, rentalnya itu, Mbak? rental. Rental, oke. Dan yang pasti terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah join dari sesi awal sampai dengan sesi terakhir ini ya. Nggak berasa banget, pokoknya 2 jam. Nah, buat teman-teman yang belum isi feedback-nya mohon diisi ya, karena biasanya kalau kita buat webinar nih di bulan berikutnya referensi kita juga dari situ. Wah, apa nih yang paling banyak di request sama peserta? Ya udah deh kita buatin kelasnya gitu. Nah, terakhir nih kamu mau buat teman-teman kita yang lagi berjuang mendirikan startup, bikin startup, yang lagi proses ngevalidasi idenya, ada pesan nggak, Mas? Oke, ada pesan kue tiaw 1 ya. Itu mah Pesannya abang nasi goreng. tidak dong, jangan dong gitu ya. Jadi gini, kalau dari aku sebetulnya tadi ya, perlu dikuatin itu dari why-nya. Mungkin aku mau present dikit ya. Ini sebagai closing kita malam ini. Jadi kalau Cie. teman-teman kalau ada yang belum kejawab, aku mohon maaf ya gitu ya. Atau ada salah kata gitu. Jadi gini teman-teman, ini aku mau sharing gitu aja, Mbak Ayu boleh ya? 5 menit Boleh gitu mungkin. dong. Jadi ini apa ya? Aku tuh gak tahu kenapa gitu ya teman-teman ya. Tapi ini perspektif dari dari aku karena aku seorang muslim gitu ya. Mungkin teman-teman pastinya punya konsep tersendiri juga masing-masing gitu ya. Nah, jadi kalau sebagai seorang muslim itu aku tuh suka nyari tahu gitu ya, beberapa tahun ke belakang gitu ya. Setiap naik kereta, naik pesawat atau naik mobil, suka keinget selebat aja gitu ya, bahwa aku tuh akan meninggal besok. Nggak tahu kenapa gitu ya. Jadi kayak resah banget di awal-awal tuh. Aduh, gitu. Ini gue aku kebayang-bayang meninggalnya tuh kayak gini kondisinya segala macam. Itu tuh bikin resah banget ya awal-awal gitu ya. Sampai titik itu di mana di sana tuh nyadar banget bahwa kenapa ya gue tuh harus capek-capek kayak gini gitu. Nah, jadi akhirnya tuh aku tuh inget banget tuh kata-kata tuh bahwa yang tujuan hidup itu buat apa sih gitu ya. Aku ditanya gitu ya. Ya aku buat bekerja ngebangin orang tua. Kalau udah ngebangin orang tua mau ngapain? Ya aku mau beli rumah. Kalau udah beli rumah ngapain? Ya beli mobil. Kalau udah beli mobil gimana? Ya aku menikmati. Kalau udah nikmati, ya aku ngebantu orang. Kalau udah ngebantu orang mau ngapain? Terus dia jadi tanya, lu mau ngapain sih gitu hidup tuh di sini tuh gitu ya? Mikir di satu, kamu mau ngapain sih gitu ya? Jadi beliau tuh bilang bahwa bukan itu tugas kita tuh cuma satu sebenarnya tuh untuk sebagai seorang muslim gitu ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, fokus aja di sana. Lakukanlah semata-mata memang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kayak gini teman-teman. Kita hanya melakukan yang Allah suka aja gitu ya.
ikhtiar teman-teman sekecil apapun, sepanjang itu tuh ngebantu orang lain, itu tuh insya Allah akan mudahkan urusan kita. Jadi aku tuh selalu ingat banget kata-kata dari guru aku tuh, apa sih sebenarnya bakal yang mau kita bawa ke akhirat nanti gitu kan ya. Nah, jadilah si Fami ini, kakak ini kalau bagi saya gitu ya, itu kayak semacam nabung kita tuh gitu ya. Kita nabung kebaikan gitu ya. Karena jujur saya, kalau aku ya juga masih sulit tepat waktunya. Puasa nggak ada terus Senin Kamis atau segala macam. Apa ibadahnya tuh jauh dari kata sempurna lah gitu ya. Ada nggak sih kebaikan yang teman-teman tuh punya kebaikan yang jadi andalannya gitu buat nanti tuh di daerah nanti tuh dijadi satu pembuktian gitu loh. Ini ada sedikit aja ya, aku mau share gitu. Ada seorang sahabat Rasul tuh, dia itu apa namanya tuh, ini menarik ceritanya tuh. Beliau tuh apa? Sholatnya nggak sholat tahajud juga gitu ya. Akhirnya beliau tuh suatu waktu tinggal di rumah Rasulullah. Sahabatnya tuh Rasulullah bilang dia tuh bakal masuk surga karena itu. Akhirnya sahabat tuh ngeliat tuh, dia nggak sholat tahajud. Dia pasti aja sholatnya biasa-biasa aja lah. Ya Rasulullah kenapa itu dia bisa masuk surga katanya tuh. Padahal amalan dia biasa aja sholatnya gitu loh. Nggak kayak Rasulullah yang sholat tahajud segala macam gitu. Iya karena dia di setiap malam hari sebelum tidur dia maafin semua orang yang nyakitin dia. Gini dahsyat gak itu? Nggak ada ya kan dia kagak ada. Setiap hari tuh nggak ada kata-kata julid yang kalau kita mungkin bangun tidur kita tiba-tiba pengen julid, kita pengen apa gibah segala macam itu dia tuh nggak ada gitu beliau tuh. Nah jadi ternyata amalan itu yang membuat orang ini masuk surga. Nah masuk surga tuh cari deh kira-kira apa ya yang teman-teman jago tuh craftnya gimana sih kalau aku gitu aja ya. Ada hadis Rasulullah apa sabda Rasulullah tuh khairun nas tentang sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Teman-teman pastiin bisa bermanfaat di ranah yang mana, kurang lebih kayak gitu lah. Nah aku ada sedikit apa ini mau sharing aja gitu ya. Ada apa ceramah lah yang aku suka mungkin ini 30 detik kita dengerin gitu ya. Bangga mengatakan ringan Firdaus, apa amalan antum? Antum tuh cuma ringan di lisan aja. Firdaus, surga, amalan anda apa? Lihat mata anda di cermin yang penuh dengan dosa. Tatap wajah anda yang penuh dengan dosa. Tatap lisan kita yang banyak maksiat. Tatap tangan kita yang pernah berbuat buruk. Tatap kaki kita yang melangkah pada maksiat. Apakah layak antum di ahli surga? Kenapa anda begitu ringan meminta kepada Allah Firdaus? Sementara anda tidak buktikan dengan ikhtiar. Dan itu baru anda belum anak anda. Akan tiba satu masa semua orang sudah gak peduli. Ingat saya. Lupa dengan anak, lupa dengan suami, lupa dengan istri, lupa dengan ibu, lupa dengan ayah. Dan mereka teriak minta tolong saya, tolong saya. Apa yang anda bisa kerjakan? Karena itu anda usaha. Ayo berubah. Ngapain anda kumpulin dunia? Dunia itu mudah, kecil. Kalau ada nilainya, hanya sebesar sayap nyamuk saja Allah gak akan berikan kepada orang yang gak beriman. Saya tuh pernah banget di KKT itu gitu ya, banyak banget pengalaman seperti itu karena kita tuh dulu di tahun keempat itu pernah terkena hutang hampir 500 juta lebih gitu ya. Udah bangkrut, nggak tahu harus ngapain gitu kan ya. Ya di sana tuh benar-benar cuma ya, tim pada cabut gitu ya. Bukan co-founders ya, kalau co-founders masih ada ya. Ya tim itu benar-benar ya kita harus keluar lah, maka ada yang beasiswa segala macam. Di sana tuh cukup merenung aja gitu. Gue bener-bener nggak bisa. Jadi Allah tuh bener-bener tempatkan saya tuh bener-bener di dasar banget ya. Yang tadinya saya tuh menghamba, oke, aku pengen create startup tuh buat dapat profitable, dapat uang banyak, wah IPO segala macam gitu kan ya. Menuhankan secara nggak langsung menuhankan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya tiba-tiba dalam waktu beberapa bulan nyungsep gitu ya kakak tuh itu. Tiba-tiba juga hutang tiba-tiba banyak, kok bisa gitu lebih kayak gitu ya. Udah di sana tuh bener-bener momen-momen terendah banget lah 2018 sampai stres banget. Akhirnya tuh di sana tuh muncul cuma satu kata teman-teman, pasrah gitu kan ya. Saya udah nggak punya apa-apa lagi, tapi saya cuma punya niat pengen ngelunasin hutang ini. Gimana caranya? Libatin Allah gitu ya. Jadi yang dulu tuh 4 tahun yang lalu kesalahan saya adalah setiap kali saya mau pitching, setiap kali saya mau bikin produk, setiap kali saya mau ide validasi, setiap kali saya mau manage tim, setiap kali saya mau meeting sama tim, nggak ada tuh ngelibatin Allah tuh.
saya mikirin gimana caranya, saya bikin riset segala macam. Gak ada kita tiba-tiba sebentar ya Allah, tolong pandu saya untuk ngomong sama tim ya Allah, pandu saya ngomong sama klien ya Allah, pandu saya ngomong sama user ya Allah, tunjukin saya jalan yang benar segala macam. Itu tuh nggak pernah dilakukan selama 4 tahun ke belakang. Makanya Allah tegur dengan cara yang keras. Karena dengan cara yang lembut gak sadar-sadar gitu loh. Yang ternyata alhamdulillah qadarullah atas izin Allah tuh ya saya tuh bisa melewati lah gitu ya. Jadi teman-teman berbicara startup, bikin startup ya, teman-teman perlu bayangin bahwa startup kita tuh bikin startup bukan tujuannya bukan dapat duit gitu ya. Bayangin startup kita tuh adalah mobil. Mobil tuh fungsinya apa? Buat mencapai ke tujuan tertentu. Let's say ke Jakarta, ke Purwakarta, kemanapun itu lah. Buat nyampe Jakarta butuh apa? Butuh bensin. Bensinnya apa kira-kira? Doa, profit, tim, semangat segala macam. Profit ya salah satu bensinnya tuh. Pertanyaannya, teman-teman beli mobil buat beli bensin atau buat nyampe tujuan? Kita beli mobil bukan buat beli bensin gitu. Kita beli mobil buat mencapai tujuan. So kita bikin startup untuk contribute to society. Dengan cara apa? Ya kita harus punya profit. Ya kita perlu punya motivasi. Kita perlu ngelibatin Allah segala macam. Jadi harapannya kita lurusin niat kita lurusin tujuan kita benar-benar semangat akan hal tersebut gitu ya. Perjalanan yang gak mudah. Pokoknya sepanjang kita fokus sama tujuan kita, insya Allah gitu ya. Allah tuh pasti akan kasih cara. Kita punya rencana, Allah punya rencana. Sebaik-baik rencana adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.